Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan berjudul Life After High School, Persiapkan Mental dan Skillmu. Perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Cahya Kurnia Pradana dengan NIM akhir 1320, Ana Bertafit Lopez dengan NIM akhir 1352, Kire Haifa Afifah dengan NIM akhir 1374, Lucy Susilawati dengan NIM akhir 1375, Fairuz Jarvan Raifadli dengan NIM akhir 1402. Selanjutnya, yaitu latar belakang. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pembekalan yang komprehensif bagi siswa SMA kelas 3 agar siap menghadapi masa transisi dengan penuh keyakinan. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pengembangan diri, kesiapan mental, dan keterampilan praktis yang akan sangat dibutuhkan di dunia nyata. Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta dapat memahami potensi diri mereka, memiliki arah karir yang jelas, serta mampu menumbuhkan mental yang kuat dan adaptif terhadap perubahan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari slide selanjutnya. Tujuan seminar. Seminar ini bertujuan untuk memberi gambaran, memberikan pengetahuan kepada siswa tentang apa saja tantangan dan kesepakatan yang ada di dunia perkuliahan dan dunia kerja. Lalu poin kedua ada persiapan diri, membantu siswa untuk menyadari pentingnya mempersiapkan diri secara mental dan mengembangkan soft skill sejak awal. Melatih kemampuan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, bekerja dalam tim, dan mengelola emosi. Lalu di poin ketiga adalah membangun suatu kepercayaan diri, menumbuhkan rasa percaya diri dan membentuk pola pikir positif untuk menghadapi masa depan. Dan poin keempat adalah mengenali diri, membantu siswa mengenali potensi, minat, dan arah karir yang sesuai. Kebutuhan pelatihan, training need analysis, organisasi sekolah. Sekolah ingin memastikan lulusan SMA memiliki kesiapan mental dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan di dunia perkuliahan dan pekerjaan. Pelatihan ini mendukung visi sekolah untuk menciptakan generasi yang unggul, mandiri, dan berkarakter. Tugas siswa yaitu menganalisis tugas dan kemampuan yang dibutuhkan siswa untuk menghadapi ujian, wawancara kuliah, beradaptasi dengan lingkungan baru, fokus pada kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, problem solving, kerja tim, dan manajemen waktu individu. Individu siswa membantu siswa mengenali potensi diri, minat, karir, dan keterampilan yang perlu dikembangkan agar siap menghadapi masa transisi setelah lulus. Membangun mental siap lulus, mempersiapkan mental siswa agar siap menghadapi tantangan setelah lulus, keterampilan dasar untuk dunia nyata, memberikan keterampilan dasar yang dibutuhkan di dunia kerja dan perkuliahan. Rancangan arah masa depanmu, membantu siswa merancangkan masa depan mereka. Oke, sekian dari saya. Baik, selanjutnya di sini ada metode seminar pelatihan. Yang pertama, di sini ada pemaparan materi oleh narasumber. Di sini kita akan mengundang pemateri dari kalangan psikologi dan profesional muda yang akan berbagi pengalaman nyata tentang perjalanan karirnya dan bagaimana kesiapan mentalnya dan bagaimana dia mengadaptasi setelah lulus SMA. Lalu yang kedua itu ada studi kasus dan simulasi kehidupan nyata. Di sini para peserta anak SMA ini akan diberikan contoh situasi umum yang terjadi setelah lulus SMA. Seperti menghadapi adaptasi di kampus, bagaimana cara memilih jurusan, dan ataupun mempersiapkan diri untuk dunia kerja. Melalui simulasi dan pembahasan kasus ini, semoga siswa dapat belajar mengambil keputusan yang tepat serta memahami konsekuensinya. Lalu di sini yang ketiga ada refleksi diri dan kegiatan evaluatif. Di sini peserta diajak memikirkan nilai-nilai dan tujuan hidup mereka, serta menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjangnya setelah lulus SMA nanti. Lalu di sini ada sesi tanya jawab yang terbuka. Di sini kita akan memberi kesempatan bagi siswa atau siswi yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang kita undang nanti. Baik, selanjutnya di sini ada peserta pelatihan. Peserta pelatihan ini kita mengambil siswa atau siswi kelas 12 SMA negeri yang sedang berada pada masa akhir jenjang pendidikan menengahnya. Pada tahap ini, mereka dihadapkan pada berbagai pilihan penting mengenai masa depan
masa depannya, yaitu dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ataupun mengikuti pelatihan vokasi dan memasuki dunia kerja. Di sini harapan kita yaitu siswa dan siswi dapat memahami pentingnya kesiapan mental sebelum menghadapi masa transisi setelah lulus, dan memahami keterampilan dasar seperti komunikasi, kondisi dan manajemen dirinya, dan mendapatkan panduan praktis untuk menentukan langkah masa depan yang sesuai minat dan kemampuan pribadinya. Lalu selanjutnya di sini kita akan mengundang pemateri seminar pelatihan yaitu dengan nama Muhammad Fauji S. PSI. Dia sebagai guru bimbingan dan konseling. Di sini ada profil singkatnya. Dia itu lulusan Universitas Jenderal Ahmad Yani dan berpengalaman dalam pembinaan karir dan konseling remaja. Dan dia juga aktif sebagai pembicara nasional dalam seminar memotivasi remaja. Kami juga sudah menyusun rundown kegiatan seminar ini dengan 11 rangkaian acara yang akan dilaksanakan, yaitu mulai dari pukul 7.30, kumpul panitia, briefing panitia, sampai persiapan teknis. Dilanjut pukul 8.40, yaitu mulai registrasi peserta, dan mulai pukul 9.00 pembukaan oleh MC, sambutan ketua pelaksana, sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dilanjut dengan ice breaking oleh MC. Selanjutnya yaitu pembacaan CV pemateri oleh MC, dan sampai ke acara inti yaitu pemaparan materi dengan tema Life After High School, siapkan mental dan skillmu oleh pemateri. Dilanjut dengan sesi tanya jawab, dan terakhir yaitu penutupan serta foto bersama oleh MC dan juga tim PDD hingga acara selesai pukul 10.50. Nah, tahap yang terakhir yaitu evaluasi seminar pelatihan. Yang pertama yaitu reaction. Reaction di sini berarti mengukur kepuasan peserta terhadap isi pelatihan, penyampaian pemateri, dan manfaat yang dirasakan oleh peserta. Reaction ini dilakukan melalui post-training questionnaire. Yang kedua yaitu ada learning atau pembelajaran, di mana learning ini mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pre-test dan post-test sederhana, serta observasi selama sesi diskusi. Yang ketiga yaitu behavior atau perilaku, di mana behavior ini menilai perubahan sikap dan perilaku siswa setelah pelatihan, seperti peningkatan kepercayaan diri dan keterlibatan dalam kegiatan sekolah. Yang terakhir yaitu result atau hasil akhir, mengamati dampak jangka panjang pelatihan, misalnya peningkatan kesiapan siswa dalam menghadapi ujian kelulusan, wawancara untuk kuliah, atau partisipasi dalam kegiatan pengembangan diri. Hal ini bisa diikuti yaitu dengan cara wawancara kepada guru BK atau guru yang terlibat di sekolah mereka. Oke, selanjutnya ada rancangan anggaran biaya. Untuk yang pertama ada divisi kesekretariatan. Untuk barangnya ada dua. Yang pertama ada print dan fotokopi surat, proposal, sertifikat. Dan yang kedua ada spidol, pulpen, map, dan alat tulis panitia. Dan jumlahnya sebagai berikut. Dan untuk harga subtotal keseluruhannya yaitu 250.000. Dan untuk yang kedua ada divisi konsumsi. Untuk nama barangnya yang pertama ada snack dan minum peserta. Dan nomor 2 ada konsumsi panitia dan narasumber. Untuk jumlah dan satuannya sebagai berikut, dan jumlah keseluruhan subtotalnya dengan harga 1.200.000. Untuk yang ketiga ada divisi logistik. Nama barangnya ada 3 juga. Yang pertama ada dekorasi aula, yaitu spanduk hiasan, backdrop sederhana. Yang kedua ada door prize atau hadiah games. Yang ketiga ada ATK pendukung, lakban, gunting, double tape, dan lain-lain. Untuk jumlahnya ada sebagai berikut dan satuannya, dan total keseluruhan subtotalnya yaitu 240.000. Untuk yang keempat ada divisi operasional dengan nama barangnya yang pertama ada honor narasumber, dan kedua ada transport narasumber, dan jumlah subtotalnya sebagai berikut yaitu 600.000. Untuk yang kelima ada biaya tidak terduga. Yang pertama ada nama barangnya biaya tambahan teknis, yang kedua ada konsumsi tak terduga panitia atau peserta, dan yang ketiga ada penggantian atau perbaikan alat mendadak.
dan keseluruhan subtotalnya harganya yaitu 250.000. Dan untuk rekapitulasi dana, jumlah keseluruhan dana yang dibutuhkan untuk yang pertama ada kesekretariatan yaitu 250.000, dan yang kedua ada konstruksi yaitu 1.200.000, dan yang ketiga ada logistik yaitu 240.000, dan yang keempat ada operasional yaitu 600.000, dan yang kelima biaya tak terduga yaitu 250.000, dan total keseluruhannya yaitu 2.540.000. Demikian proposal pelatihan Life After High School. Persiapkan mental dan skillmu ini kami susun sebagai bentuk kepedulian terhadap kesiapan siswa SMA menghadapi masa transisi menuju kehidupan pasca sekolah. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana pembelajaran yang inspiratif, membangun kepercayaan diri, serta menumbuhkan kesadaran pentingnya pengembangan diri dan perencanaan masa depan. Dukungan dari berbagai pihak baik sekolah, guru, maupun peserta akan menjadi faktor utama dalam keberhasilan kegiatan ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.